wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aina Syafa. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Berhubung beberapa waktu lalu ada yang meminta Syafa untuk menceritakan bagaimana perjalanan hijrah Syafa. Pada video kali ini, Syafa ingin menceritakan atau berbagi kepada teman-teman bagaimana Syafa memulai hijrah dan bisa seperti teman-teman lihat hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Syafa mulai mengenal hijrah itu di tahun 2015. Di tahun 2015 itu Syafa sedang kelas 2 SMA kalau tidak salah. Nah, jadi saat itu Syafa mau mengenal seseorang yang akhirnya dengan seseorang itulah Syafa mulai pelan-pelan memperbaiki diri. Mulai yang awalnya nggak pernah sholat, jadi di setiap 5 waktu itu diingetin harus sholat gitu. Karena walaupun ya pengetahuan agama Syafa tuh di bawah standar lah gitu ya, tapi Syafa tahu bahwa jika kita diingatkan sholat, kita ya harus sholat gitu. Hukumnya berbeda antara yang diingatkan dengan yang tidak diingatkan. Hukumannya tentu lebih berat orang-orang yang diingatkan tetapi tidak mengerjakan gitu kan. Jadi ketika diingatkan ya kita harus sholat dong gitu. Di tahun 2015 itu juga Syafa masih menggunakan awalnya masih menggunakan jilbab yang diikat ke leher gitu, nggak cuma diikat ke leher sih, tapi yang ya ala-ala anak SMA saat itu lah ya, yang kayak gini gitu kan, kayak gini gitu. Nah terus dari situ mulai deh pakai jilbab yang agak syar'i sedikit, menutup dada, terus dada panjang gitu sampai ke pinggang. Tetapi dengan perubahan cara berpakaian Syafa itu ada beberapa orang yang justru mungkin kurang nyaman ngelihatnya. Dia bilang gini, Fah, biasa aja gitu, nggak perlu berlebihan dalam beragama, katanya gitu. Jadi yang biasa-biasa aja gitu, nggak perlu fanatik gitu katanya kan. Terus oh iya ya, aku berpikir apa aku fanatik gitu dengan berpakaian yang syar'i gitu ya, yang dalam-dalam gitu, apa aku fanatik gitu. Akhirnya nggak lama, jadi sekitar hanya beberapa bulan bertahan dengan hijrah yang begitu saat itu, dengan pakaian yang saat itu dianggap asing gitu, dengan pakaian yang dalam-dalam itu dianggap asing gitu. Terus akhirnya di tahun 2015 ke 2016 sampai 2017 aku balik lagi jahiliyah lagi gitu, pakaiannya ya gitu lagi, pakai celana lagi, jilbabnya biasa lagi gitu kan, buka pasang jilbab lagi gitu. Balik lagi deh ke futuran yang masya subhanallah banget gitu. Terus di 2017 aku sudah kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Aku sudah kuliah, kemudian ya alhamdulillah mendapatkan kuliah yang masya Allah, lingkungannya juga masya Allah sekali, dan di kota yang juga masya Allah ya. Menurut aku Kota Padang itu masya Allah banget untuk tentang agamanya, masya Allah gitu ya. Kemudian di tahun 2017 itu ada sesuatu yang bikin aku tuh tergerak gitu untuk hijrah, bener-bener hijrah kali ini gitu. Jadi waktu itu aku lagi di asrama, lagi buka Instagram, terus muncul nih di explore video tentang pemberitaan hari kiamat. Sebenarnya bukan pemberitaan sih, itu lebih ke ceramah gitu ya. Aku ingat banget ceramah itu disampaikan oleh Ustadz Zulkifli M. Ali. Nah, Ustadz ini juga ulama dari Ranah Minang. Aku ingat banget itu Ustadz menjelaskan tentang bagaimana kondisi negara Arab saat itu gitu, yang menunjukkan adanya tanda-tanda seperti yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari situ aku tuh kayak terketuk terus kayak berpikir gitu kan, mau sampai kapan Syaf gitu,
mau mau sampai kapan kayak gini gitu, dosa kamu tuh banyak, terus kamu nggak juga kunjung taubat, yang ada tuh tambah dalam banget gitu dengan maksiat gitu, tambah biasa aja lagi gitu. Terus ini tuh tanda-tanda kemunculan Dajjal tuh udah deket banget gitu, kamu nggak takut? Itu hati aku tuh ngomong gitu, menakut-nakuti, berpikir, muhasabah, nggak tahu deh apa namanya gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh nangis gitu, ya Allah, iya ya gitu, apakah aku akan matinya saat kiamat gitu. Sementara saat itu aku juga tahu yang meninggal di saat kiamat itu bisa jadi orang-orang yang ya tidak mendapat rahmat Allah lah gitu. Karena orang-orang alim, orang-orang mukmin telah Allah cabut duluan nyawanya sebelum hari kiamat gitu kan. Jadi aku, ya Allah, apa aku punya kesempatan ya gitu, aku berpikir gitu kan. Terus ya kalau aku nggak ada action sama aja dong gitu kan. Akhirnya aku bismillah, aku minta kekuatan dengan Allah, ya Allah kuatkan aku ingin hijrah kali ini, aku bener-bener aku ingin taubat, aku ingin menjadi hamba Allah yang benar-benar tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aturannya, kepada ya setiap perintah-perintahnya. Aku ingin mengerjakan, aku ingin menjadi hamba yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku mulai deh perbaiki cara berpakaian gitu kan, yang tadinya pakai celana jeans, celana ketat, udah pakai rok, terus pakai baju saat itu tuh lagi ngetren baju tren yang tangannya trompet gitu, yang mekar-mekar. Nah aku dulu pakai mulai, jadi bertahap gitu, berproses gitu bertahap gitu kan, pakai itu dulu. Terus akhirnya aku dapat hadiah satu set gamis, khimar sama cadar. Nah disitu aku langsung memutuskan untuk pakai cadar, masya Allah. Terus alhamdulillah dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah, aku mulai pakai cadar sampai hari ini. Memutuskan untuk pakai cadar itu sangat keputusan yang berat banget, dan berat banget juga risikonya gitu. Jadi dari perjalanan aku pakai cadar di awal sampai hari ini itu banyak banget pro dan kontranya gitu. Banyak banget dramanya gitu. Nggak semudah dan nggak seenak yang orang-orang lihat gitu. Belum lagi aku menggunakan cadar itu di masa atau di tahun 2017 itu, saat itu ada pengeboman yang dilakukan oleh seorang perempuan bercadar. Nah, kita yang saat itu masih minoritas di Kota Padang itu kalau ketemu polisi itu udah langsung di sini gitu. Itu sampai deg-degan gitu, aduh kayak gini banget ya gitu, pengen menjaga diri tuh gini banget ya gitu. Tapi alhamdulillahnya walaupun begitu tetap banyak juga kok yang support, yang mendukung kita, yang muslimah bercadar di Padang saat itu. Alhamdulillah banget. Dan alhamdulillahnya Allah mengirimkan aku lingkungan yang masya Allah juga untuk selalu menasihati aku, menguatkan aku tentang hijrah, sehingga aku nggak balik lagi ke zaman jahiliyah gitu. Berhubung status aku sebagai perawat, atau saat itu aku berstatus sebagai mahasiswa perawat, itu juga menambah jian aku untuk bisa bercadar dan berjilbab, kalau kita bilangnya berjilbab lebar gitu ya. Karena pekerjaan perawat itu bisa dibilang kayaknya nggak syar'i gitu ya, hanya menutupi sekedar pakai jilbab gitu kan.
terus pakai celana. Kita wajib pakai celana karena kalau pakai rok itu dikhawatirkan ketika ada tindakan darurat itu menghambat langkah kita gitu, ya kurang cepat lah, kurang gesit gitu untuk bekerja gitu. Tapi alhamdulillah sih Allah berikan kemudahan untuk bisa melewatinya sampai hari ini gitu, alhamdulillah. Apalagi ya aku bingung mau cerita apa, karena ya mungkin teman-teman udah sering dengar kali ya cerita-cerita tentang perempuan-perempuan bercadar yang hijrah gitu, yang ya dulunya biasa aja gitu kan. Tapi kalau teman-teman mau memutuskan atau berpikir untuk berhijrah, action ya, ayo kita hijrah gitu. Tapi teman-teman harus selalu menguatkan niat dan menguatkan mental gitu. Jadi hijrah itu sebenarnya mudah banget gitu kan. Kita tinggal ganti pakaian, kita tinggal mengerjakan ketaatan, kita tinggal beribadah gitu, tinggal ya sholat 5 kali 5 waktu gitu kan, kita tinggal sholat, tinggal puasa waktunya puasa gitu kan. Semuanya mudah, sebenarnya mudah gitu. Tetapi istiqomahnya susah banget gitu. Jadi kayak ada seleksi alamnya, ada yang di awal banyak, nanti waktu seiring berjalannya waktu tinggal sedikit dan hilang gitu. Makanya mungkin dikatakan bahwa hijrah itu mudah, tapi istiqomahnya susah gitu. Tapi ya mudah-mudahan baik aku ataupun teman-teman yang memutuskan hijrah ataupun yang sedang berpikir mau hijrah, mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan juga dan Allah kuatkan juga untuk terus istiqomah di jalan kebaikan dan jalan agama yang lurus, insya Allah. Sekian dulu ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.